Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Wanita dalam Injil hari ini membungkuk, mungkin karena kelemahannya untuk menatap orang yang berbicara dengannya. Dari posisinya dia tidak bisa melihat awan di langit, melihat burung-burung bersarang di pepohonan, atau mengamat-amati kerumunan orang untuk mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Dia kehilangan beberapa kesenangan hidup yang sederhana. Berdiri di sana di sinagoga hari itu, dia mendengarkan Yesus mengajar, tetapi dia tidak bisa melihat wajah Yesus sampai Yesus memanggilnya. Saudara-saudari, seberapa sering kita seperti wanita itu, membungkuk, lumpuh karena kesedihan atau penyakit, tidak dapat melihat berkat di tengah begitu banyak kesedihan. Ketika kita merasa seperti ini, kita perlu menempatkan diri kita di dekat Yesus, seperti yang dilakukan wanita bungkuk itu. Saudara-saudari, apakah kita melihat wajahnya atau mendengar suaranya atau tidak, Yesus akan menghadirkan dirinya dengan rahmat penyembuhan. Yesus meletakkan tangannya di atas wanita itu untuk menyembuhkannya. Bagaimanakah rasanya merasakan tangan Tuhan di atas kepala, mengirimkan kekuatan penyembuhannya melalui tubuhnya yang tersiksa? Sentuhan Yesus terjadi dalam hidup kita setiap kali kita menerima sakramen Ekaristi. Dia juga menyentuh kita melalui orang lain atau melalui keadaan yang Ia atur selama hari kita. Kapan kita telah merasakan sentuhan Yesus? Apakah rasanya? Apakah itu fisik, emosi, atau spiritual? Konsekuensi dari dijamah oleh Yesus adalah hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan tegas mengutuk legalisme orang-orang Farisi yang mengkritik bahwa Ia menyembuhkan wanita pada hari Sabat. Orang-orang Farisi sangat marah dengan meningkatnya status Yesus di antara orang banyak, sehingga mereka tidak dapat memiliki rasa belas kasih bagi wanita itu, atau bahkan sedikit kagum pada kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Kemarahan adalah emosi manusia, tetapi bagaimana kita memprosesnya memisahkan orang berdosa dari orang suci. Kemarahan yang tidak terkendali adalah sifat buruk yang berbahaya yang dapat membutakan kita terhadap kebaikan dalam hidup kita. Kitab suci berkata, "Marahlah tetapi jangan berbuat dosa." Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.